والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mendudukkan kita di tempat ini. Dari pilihan sekian banyaknya tempat duduk, jenengan memilih untuk duduk di sini. Dari sekian banyak hal-hal yang bisa didengarkan, jenengan memilih untuk mendengarkan perkara-perkara agama, memilih untuk membaca rotib bareng-bareng, memilih untuk membaca Fatihah bareng-bareng, memilih untuk lebih memahami tentang hukum-hukum syariat bareng-bareng. Maka semoga apa yang menjadi pertanda-pertanda baik yang kita jalani di atas muka bumi ini benar-benar menjadi pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu cinta sama kita. Pertanda kalau Allah Ta'ala itu ridho sama kita. Pertanda kalau Allah Ta'ala itu pengen memudahkan jalan kita ke surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkenan untuk mempertemukan kita dan semakin mendekatkan hati kita dengan sang pembawa risalah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai masuk ke dalam golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya surga dan juga neraka, tentang adanya perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian kita, maka perkara yang mereka jalani di atas muka bumi ini, hidupnya mereka, penghabisan umurnya mereka, duduk-duduknya mereka, pola tingkahnya mereka, itu katanya Allah Ta'ala zayyana lahum a'malahum. Kehidupan mereka ini kami hiasi dengan perhiasan-perhiasannya. Banyak orang yang tertipu dengan perhiasan itu. Banyak orang yang memilih gemerlapnya perhiasan itu. Banyak orang yang memilih untuk senang sama hal-hal yang fana, terhadap hal-hal yang sementara, terhadap hal-hal yang pasti akan kita berpisah dengannya. Makanya ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Katanya malaikat Jibril, ya Muhammad, silahkan cintai siapapun yang ingin kamu cintai dengan kecintaan seperti apa yang kamu inginkan. Kalau orang sekarang ngomongnya, saya tak jadi budak cinta. Apapun yang dia lakukan benar, apapun yang dia lakukan indah, apapun yang dia ini zayyana lahum a'malahum, dihiasi memang sama Allah Ta'ala, dibikin indah, dibikin cantik, dibikin kelihatannya itu bagus, dibikin menarik mata, dibikin menarik pendengaran, dibikin menarik untuk kita mengeluarkan uang untuk melihat hal-hal yang semacam itu, dihiasi sama Allah Ta'ala. Fahum ya'mahun. Dan orang yang sudah masuk di dalam hal tersebut akan terus terlena dengan perkara-perkara yang semacam itu. Malaikat Jibril, ahbib man syi'ta ya Muhammad, cintai, terserah kamu mau cinta sama siapa, sama istrimu kah, sama anakmu kah, sama orang tuamu kah, sama siapapun kamu mau cinta, dengan cinta yang seperti apa, sebucin apa, sebesar apa cintamu kepada mereka, fa innaka mufariqu. Tapi satu yang pasti, apa itu? Kamu akan berpisah dengan mereka semua. Kamu akan berpisah dengan mereka semua. Kamu cinta betul sama suamimu, tak jikuk bojomu.
Kalau enggak suami kita yang diambil duluan, kita yang diambil duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cinta betul sama anak-anak kita, ngasih yang terbaik, ngasih makanan terbaik, ngasih sekolah yang terbaik, ngasih pakaian yang terbaik, silahkan, monggo sakarepmu, katanya malaikat Jibril. Fa innaka mufariqu. Tapi yang satu yang pasti bakalan berpisah. Ya, pasti bakalan berpisah. Kau mau cinta sama hartamu, kau mau cinta sama jabatanmu, kau mau cinta dengan tubuh indahmu, kau mau cinta dengan paras cantikmu, silahkan, ya, silahkan. Tapi yang pasti kamu akan berpisah dengan itu semuanya. Setelah itu malaikat Jibril juga mengatakan, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta. Terserah kamu mau melakoni kehidupan yang seperti apa di atas muka bumi ini sakarepmu. Mau jahat silahkan, mau minum silahkan, mau narkobaan silahkan, mau berzina silahkan. Fa innaka majziyun bi. Tapi satu yang pasti, kamu akan dibalas atas semua yang kamu lakukan. Perkara baik akan dibalas baik, perkara buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Jadi silahkan, kita mau hidup model apapun, seperti apapun, di jalan manapun, dengan siapapun kita menghabiskan waktu kita, dengan siapapun kita duduk, dimanapun kita berada, fa innaka majziyun bi. Ya, satu ya, yang pasti yaitu semua hal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini, karena kita memilih untuk duduk di sini, kita memilih untuk ngobrol tentang masalah agama, nyari tahu tentang Allah, nyari tahu tentang Rasulullah, nyari tahu tentang hukum-hukum syariat, dimulai dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dimulai dengan bacaan-bacaan zikir, bacaan salawat, tasbih, tahlil. Maka semoga ini semuanya menjadi pertanda bahwasanya Allah Ta'ala ingin membalas kita dengan balasan yang terbaik, balasan yang terindah, balasan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali di dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik, karya dari Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ila anqal, sampai pada bab yang membahas tentang larangan bagi orang-orang yang batal wudu di halaman ke-22. Nggih, di halaman 22 ini jenengan kalau bisa punya kitab semuanya, benenek oret-orete, dan nanti lek katam saya tanda tangani. Sopo kaminan ada tangan. Ya, malah biar ada kenang-kenangannya. Kalau kita ngatami lah, kalian berarti kudu istiqomah ini. Berarti harus istiqomah hadir, harus istiqomah membahas kitab ini. Larangan bagi yang batal wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syaratnya tayamum, syaratnya orang yang bertayamum, syaratnya air, syaratnya wudu, syaratnya orang yang melakukan taharah. Maka sekarang kita membahas tentang larangan bagi yang batal wudu. Faslun, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Faslun, dikatakan di sini pasal, pasal tentang larangan bagi yang batal wudu atau hal-hal yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas. Bagi seseorang yang berhadas, entah itu di sini dibahas bukan cuma wudu tapi juga masalah hadas besar. Jadi hadas itu kalau dikatakan di dalam fikih atau secara syariat, hadas itu apa sih? Hadas itu huwa amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Jadi hadas itu adalah perkara i'tibari, perkara yang tidak kasat, perkara yang cuman bisa difahami, bisa dirasakan oleh orang yang memiliki hadas itu sendiri, yang memiliki hadas itu sendiri. Dan kalau seseorang ini sedang berhadas, yang na'usih hadas sholat, dia kalau sholatnya tidak sah. Orang ini orang yang ketika berhadas, maka ketika dia melaksanakan sholatnya itu tidak sah. Yang na'usih hadas sholat haitsu la murakhis, dan gak ada rukhsah di dalamnya, tidak ada udzur di dalamnya. Istilahnya kalau kita berhadas kecil, yo cara melepaskannya dengan wudu. Kalau kita berhadasnya hadas besar, cara melepaskannya adalah dengan mandi. Mau wudu, mau mandi, tidak ada air,
dengan alternatif debu, yaitu lewat jalan tayamum. Ini namanya hadas. Ya, ini namanya hadas. Jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Faslun wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi shalah. Dikatakan di sini barang siapa yang batal wudunya atau yang sedang berhadas kecil, haruma alaihi, haram bagi orang tersebut yang pertama as-shalah wa tawaf wa hamlul mushaf wa massuhu illa lisabi lidirasah. Jadi ada 4 hal. Ada 4 hal pertama yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas dengan hadas yang kecil. Yang pertama adalah sholat. Sholat, tawaf, megang mushaf, megang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Megangnya tidak boleh, bawanya juga tidak boleh bagi orang yang sedang berhadas kecil. Sekarang yang pertama adalah sholat. Sholat ini dilarang. Sholat apa yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil? Sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sholat. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatihatun bit taslim wa muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit taslim. Jadi yang namanya sholat yang dimaksud di sini adalah himpunan dari fiil-fiil, himpunan dari gerakan-gerakan dan juga bacaan-bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini namanya sholat. Bukan sholat yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholat juga. Atau yang kita nggak pakainya kan kata-katanya sholawat. Tapi kalau di dalam misalkan orang bahasa Arab itu as-sholah, di situ ada 2 maksud. Ada kalanya sholat yang seperti itu, ada kalanya sholat yang kita anggap sebagai sholawat. Jadi ini sholat. Dan sholat, mau itu sholat sunnah, mau itu sholat fardu, atau yang semisal dengan sholat, semuanya haram. Semuanya haram. Sholat wajib yang gimana? Sholat 5 waktu. Yang sunnah gimana? Sholat qobliyah, ba'diyah, itu semuanya tidak boleh dilakukan. Yang semisal dengan sholat juga tidak boleh. Seperti apa? 4 hal. Sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, khutbah Jumat, dan yang terakhir sholat jenazah. Ini 4 hal ini yang semisal dengan sholat, dan 4-empatnya tidak boleh dilaksanakan ketika seseorang itu berhadas kecil. Lek tidak duwe wudu berarti tidak bisa sujud syukur. Kalau tidak punya wudu tidak bisa sujud tilawah. Ketemu ayat yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Gimana mau sujud tilawah? Tidak boleh. Khutbah Jumat juga tidak boleh. Kenapa kok khutbah Jumat tidak boleh? Padahal bentuknya tidak seperti sholat, tidak ada takbiratul ihram di awalnya, tidak ada salam di akhirnya. Karena khutbah Jumat itu sebagai pengganti dari 2 rakaat duhur. Orang kalau sholat duhur 4 rakaat, gitu, 4 rakaat. Tapi kalau sholat Jumat 4 rakaat nggak 2 rakaat. 2, tapi sebelum sholat ditambahi dengan khutbah 2 kali. Khutbah dengan syarat-syaratnya khutbah. Jadi orang khutbah Jumat itu tidak sah khutbahnya kalau orangnya itu batal wudu. Kalau misalkan tengah-tengah khutbah batal Kak, ya mudah. Dilihat orang buahnya ya bener, salah ya batal. Nah, jadi apa namanya khutbah Jumat itu juga harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi sholat. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini walaupun bentuknya tidak seperti sholat pada umumnya, tapi masuk dalam kategori sholat. Jadi 4 sholat. Mau itu sunnah, mau itu wajib, mau itu yang semisal dengan sholat, semuanya haram dilakukan kalau tidak punya wudu. Kalau tidak punya wudu. Lalu yang kedua adalah tawaf. Tawaf, apa itu tawaf? Tawaf itu adalah jalan, jalan mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah itu selalu di sebelah kiri kita. Jadi Ka'bahnya harus ada di sebelah kiri kita. Setelah itu hitungannya dimulai dari rukun yang di situ ada Hajar Aswadnya dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Bukan kalau kita masuk mau tawaf
Oh, saya pas masuk di rukun Syami misalkan. Oh, dari sini hitung satu. Satu, nyampe rukun Syami, satu. Nyampe rukun Syami, dua. Nyampe rukun Syami, tiga. Sampai tujuh. Nggak bisa. Dihitungnya di mana? Dihitungnya setiap kali kita melewati Hajar Aswad. Dan Ka'bahnya ini harus ada di sebelah kiri terus. Oke, aku melek tawaf udah oleh toh. Ngene. Misalkan jalannya gini. Ini kan Ka'bah eman ndak delok Ka'bah. Masa Ka'bahnya dimiringi? Ngene jalannya. Wing gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh, enggak sah. Nggih, enggak sah. Jadi tawaf itu makanya kalau kita lihat seragam kabeh gitu, enggak ada orang yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sini, yang satu punya model ini, yang satu model ini, enggak ada. Semuanya satu. Jadi Ka'bah itu tawaf itu adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri kita, di sebelah kiri kita, dan hitungannya dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Muga-muga ndang tawaf kabeh. Yang belum ndang budal, yang sudah ndang eneh. Dalam waktu sedekat-dekatnya. Amin Allah. Tawaf bareng apa piye? Aku dari sekarang rombongan Majelis Darussalam umroh bersama. Amin. Tawaf, nggih. Tawaf ini semuanya hukumnya adalah haram ketika seseorang itu melaksanakannya tidak punya wudu. Okay. Kalau enggak, jadi tawaf itu Rasulullah SAW mengatakan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama persis seperti sholat. Illa annallaha qad ahalla fihi nutuk. Cuman satu bedanya, kalau sholat haram hukumnya bicara, kalau tawaf enggak apa-apa. Okay. Tawaf itu kita berbicara, ngomong, ngobrol, tidak membatalkan tawaf. Tapi kalau sholat, omong-omongan, batal apa batal? Batal lah. Berarti rono ya. Tengah-tengah sholat ngobrol, batal sholatnya, batal sholatnya. Tapi kalau tawaf tidak batal. Kalau tawaf itu tidak batal. Tapi selain tentang berbicara, semuanya sama persis hukumnya kayak sholat. Jadi wajib nutup aurat, harus tidak batal wudu. Lek batal gimana? Misalkan tawaf satu kali, keliling satu, keliling dua, pas keliling yang kedua kali batal, kentut. Atau misalkan wudunya kadang pakai wudunya Imam Syafi'i, nempel tangannya nempel di pipinya orang Turki misalkan, batal lah ini sholat wudunya itu batal. Dan wudunya ini pakai wudunya Imam Syafi'i yang kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa hail, tanpa batasan, tidak ada penghalang di antara keduanya, tidak ada penghalang di antara keduanya, ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, batal. Ini di madhabnya Imam Syafi'i. Gimana? Yus keluar, keluar wudu dulu, habis itu neruskan dari awal kan? Tidak, neruskan sisanya. Jadi kalau misalkan tawaf satu, tawaf dua, habis itu keluar untuk wudu, tinggal neruskan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Walu oleh enggak kan? Enggak oleh. Jadi aturannya tawaf itu 7 kali. Paketannya tawaf itu 7. Lek pengen nambah ya 7. Istirahat 7 lagi. Istirahat lagi 7 lagi. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Atau fardhan wa naflan li'annahu bimanzilatil. Dan yang tawaf yang harus punya wudu di dalamnya itu, mau itu tawafnya wajib ataupun tawafnya sunnah, semuanya wajib punya wudu. Tawaf wajib yang mana? Tawaf wajib itu tawaf ifadah. Ketika haji, ada yang namanya tawaf ifadah, maka itu tawaf yang wajib. Atau tawafnya umroh, jangan datang umroh, orang masuk Mekah itu kan wajib umroh, wajib dalam keadaan ihram. Nah ini masuk, habis itu sudah dalam keadaan ihram, gimana caranya melepaskan ihram ini? Melepaskan ihramnya dengan cara tawaf, sa'i, tahallul, baru lepas ihramnya. Kalau belum melakukan itu, maka tidak lepas ihramnya. Jadi tawafnya umrah itu juga hukumnya adalah wajib. Yang sunnah gimana? Yang sunnah adalah
ketika tidak masuk di dalam haji ataupun tidak masuk di dalam umroh. Dengan habis sholat subuh misalkan, duduk-duduk di masjid, ini nganggur-nganggur, enaknya apa ya? Tawaf. Tawaf 1, 2, 3 sampai 7. Perlu digandeng sama sa'i apa enggak? Tidak perlu. Kalau tawaf sunnah tidak perlu digandeng sama sa'i, tapi cukup digandeng dengan 2 rakaat sunnah tawaf. 2 rakaat sunnahnya tawaf, dan paling baiknya dilakukan di tempat yang lurus sama yang namanya multazam, pintunya Ka'bah. Pas di situ dikatakan adalah tempat yang paling mustajab di sekelilingnya Ka'bah. Sekeliling Ka'bah itu semuanya tempat yang mustajab. Tapi yang paling mustajab lagi adalah di tempat yang lurus dengan multazam. Silahkan sholat di situ. Jadi setiap tawaf sunnah untuk melaksanakan 2 rakaat setelah tawaf. 2 rakaat tawaf namanya. Jadi fardhon wa naflan li'annahu bimanzilatis shalah, karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Kedudukannya sama dengan sholat. Setelah itu yang ketiga adalah hamlul mushaf. Hamlul mushaf wa massahu. Bawa Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an ataupun memegang Al-Qur'an, dua-duanya juga tidak boleh bagi seseorang yang sedang berhadas kecil. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu al-murad bil mushaf ma kutiba fihi Qur'an walau ba'du ayat biqasdi dirasah atilah. Jadi yang dimaksud dengan mushaf adalah segala sesuatu yang dituliskan di situ ayat-ayat Al-Qur'an, maka hukumnya jadi Qur'an. Hukumnya menjadi Al-Qur'an. Jenengan punya rumah, pinggirannya ini bikin musola, setelah itu pinggirannya ini ditempeli keramik yang di situ tulisannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gimana ini? Hukum dari tulisan ayat kursi tadi, hukumnya jadi Al-Qur'an. Dipegang gini, kita tidak punya wudu, tidak boleh. Nyandar di situ, kita lagi tidak punya wudu, tidak boleh. Saya nulis di papan tulis ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tulisan lengkap Al-Qur'an. Gimana ini? Tulisan itu tadi, kalau kita tidak punya wudu, tidak boleh dipegang. Rotib Haddad ini, kita baca rotib Al-Haddad. Di awal ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin gitu, ayat kursi dan lain sebagainya, ada Al-Annas, Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu. Nah, di situ kalau kita dalam keadaan tidak punya wudu, megang tulisannya tidak boleh. Megang pas tulisannya itu tidak boleh. Lagi berhadas kecil tidak boleh. Berhadas besar apalagi, berhadas besar apalagi. Jadi kalau misal megang tulisannya, bawa lain lagi nanti. Membacanya kalau lagi haid, kalau rotib ini nanti mutlaknya ke bacaan lain, tidak masuk di dalam kategori Al-Quran. Jadi boleh dilakukan walaupun kita dalam keadaan haid. Jadi ini sudah lain namanya. Jadi bacaan Al-Quran yang masuk di dalam sesuatu yang lain, maka di situ tidak apa-apa. Nanti juga dibahas. Wahamlul mushaf. Jadi bawanya tidak boleh, megangnya juga tidak boleh. Memegang hamlul mushaf wa masuk. Jadi di sini saya jelaskan. Hamlul mushaf yang dimaksud dengan bawa Al-Quran. La yajuzu hamluhu lil baligh illa idza kana ma'al mata. Jadi kalau seseorang yang sudah baligh, orang yang sudah perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, ini berarti dia sudah masuk kategori baligh. Tidak boleh bawa. Ini misalkan Al-Quran, bawa itu ngeten iki. Ini namanya membawa. Tidak boleh membawa Al-Quran illa, kalau misalkan dia itu tidak punya wudu, tidak boleh membawanya kecuali bersama barang yang lain. Kecuali bersama barang yang lain, dan itu pun dengan 4 keadaan. Taratan yang pertama, keadaan yang pertama, taratan yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Yang pertama adalah ini Al-Quran misalkan, kita gini kan, saya tidak punya wudu, kita angkat gini, niatnya apa? Niatnya bawa Al-Quran, niatnya ngangkat Al-Quran. Gimana hukumnya? Tidak boleh, hukumnya haram. Niat bawa Al-Quran haram. Wataratan yaksidul mata faqat. Yang kedua, niat bawa
bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran ini berarti tidak bisa. Kalau Al-Quran tok gini, terus kita angkat gini, maka ini sudah pasti hukumnya adalah membawa Al-Quran saja. Maka tidak boleh dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalkan ini Al-Quran, saya masukkan ke dalam tas, saya masukkan ke dalam tas, tak bawa gini, terus kita niatnya apa? Saya niat bawa barang, saya niat bawa tas. Di dalamnya ada Al-Quran, ada barang-barang yang lainnya, dan niat saya adalah bawa tas. Gimana hukumnya? Boleh. Di situ hukumnya adalah boleh. Dan ini kayaknya satu-satunya yang boleh. Satu-satunya yang boleh yang seperti itu. Bawa Al-Quran plus barang, dan niatnya niat bawa barang, bukan niat bawa Al-Quran. Keadaan yang ketiga, taratan yaksiduhuma. Kadang-kadang orang juga meniatkan keduanya, diniatnya dua-duanya. Fala yajuz inda Ibni Hajar khilafan li Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Imam Ramli boleh. Maksudnya kayak gimana? Jadi ini tadi Al-Quran di dalam tas, Al-Quran di dalam tas. Saya niat bawa Al-Quran plus tas, bawa Al-Quran sak tase. Gimana hukumnya? Tidak boleh. Jadi keadaan yang seperti itu juga tidak boleh. Dan yang keempat, taratan layak sidu ahadihima. Kadang-kadang orang wes tak gowo pokoknya, tidak niat apa-apa. Ai atlaqo. Ini gimana ini hukum yang seperti itu? Tidak boleh juga. Pokoknya gowo. Apa isine mbuh. Gimana hukumnya tidak boleh? Jadi satu-satunya keadaan kalau kita membawa Al-Quran, satu-satunya keadaan yang diperbolehkan ketika kita membawa Al-Quran adalah meniatkannya niat untuk bawa barang, bukan niat bawa Al-Quran, bukan niat membawa Al-Quran. Ini yang namanya hamlun, haml, membawa ini. Nah, jadi di sini keharamannya untuk Al-Quran ini dibawa tidak boleh, dipegang juga tidak boleh. Nah, kalau dipegang lain lagi hukumnya. Kalau dipegang lain lagi hukumnya. Sekarang masul mushaf. Kalau megang itu gimana? Tadi bawa, Kalau megang itu ini ayat Al-Qur'annya kita pegang. Kita pegang di bagian ayatnya. Ini juga tidak boleh. Jadi ini ayat Al-Qur'annya kita pegang seperti ini tidak boleh ketika kita dalam keadaan tidak punya wudu. Dan itu terjadi mau itu di dalam Al-Qur'an yang memang kelihatan sebagai Al-Qur'an ataupun yang setiap tempat yang ada tulisan Al-Qur'annya di situ. Setiap tempat di sini di bangku sini saya ada anak misalkan nulis Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illallah, ditaruh di sini. Gimana hukumnya saya megang di bagian yang ada tulisan itu? Tidak boleh kalau tidak punya wudu. Nah, jenengan iseng-iseng nulis yang gini dipegang, nggak boleh. Akhirnya hukumnya menjadi mushaf. Karena di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu tercecer. Para sahabat itu kadang nulis di kulit lembu, kadang nulis di dinding, kadang nulis di kayu, kadang nulis. Dan semuanya istilahnya dilarang sama Nabi untuk dipegang kecuali mereka semuanya punya wudu. Dan ayatnya jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Di Al-Quran rata-rata di pinggirannya atau di bagian depannya mesti ada tulisan itu, la yamassuhu illal mutahharun. Ini buku, ini kitab tidak boleh dipegang kalau lagi tidak punya wudu. Kalau sedang tidak punya wudu tidak boleh dipegang. Bagian ayatnya, makanya harus tahu, ratib hadati sing bagian ayatnya yang mana toh, yang bagian yang ada ayat-ayatnya yang mana, yang bagian depan ada Al-Fatihah di situ, ada ayat kursi, ada ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, terus nanti loncat-loncat Fatihah, dikir, habis itu di bagian lagi ada lagi bagian surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Selebihnya semuanya bukan ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya dzikir dan lain-lain. Maka di sini yang tidak boleh dipegang ketika kita haid bagian dan ayatnya. Yang tidak boleh itu pas ayatnya. Kalau pegang itu pas di ayatnya ini. Bawahnya boleh Kak? Boleh. Jangan bawa gini, boleh.
bukai, nggih, bukai gini. Nah, ini apa ayat ini. Nah, ini misalkan pas surat, nggih. Saya nggak punya wudhu, bawa gini, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau misalkan megang gini, kepegang gini, nah ini enggak boleh. Kalau enggak punya, kalau enggak punya, itu makanya hati-hati. Oke. Jadi harus berhati-hati. Dan di sini permasalahan ya juzu hamlul mushaf wa massuhu listabil. Jadi di sini bawa dan megang Al-Qur'an itu baru boleh orang bawa Al-Qur'an, megang Al-Qur'an. Selain harus punya wudhu, juga harus sudah balik. Harus sudah balik. Kalau anak kecil tidak boleh sembarangan bawa Al-Qur'an. Anak kecil yang sudah mumayyiz, mumayyiz itu umur 7 tahun, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Usia di atas mumayyiz, mereka boleh bawa, boleh megang Al-Qur'an, bahkan walaupun tidak punya wudhu sekalipun mereka boleh memegangnya dengan syarat untuk belajar. Dengan syarat untuk belajar. Kalau tidak untuk belajar, tidak boleh. Kalau untuk tidak belajar, tidak boleh. Anak jenengan umurnya 7 tahun atau 8 tahun sedang belajar Al-Qur'an, sedang belajar Al-Qur'an. Tahu-tahu siang-siang keluar rumah bawa Al-Qur'an. Arep nang ndi? Arep bal-balan. Lah kok bawa Qur'an? Ya main-main sama bawa Al-Qur'an. Gimana? Tidak boleh. Tapi kalau dia bawa Al-Qur'an, mau kemana? Mau madrasah, mau ngaji, mau belajar, nah, bawa Al-Qur'an dia, mau punya wudhu ataupun tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Tapi syaratnya tadi di atas usia mumayyiz, di atas usia mumayyiz, dan sebaiknya dimotivasi untuk wudhu sebelum bawa ataupun memegang Al-Qur'an. Kalau di bawah usia mumayyiz gimana? Mutlak tidak boleh. Anak di bawah umur mumayyiz, di bawah usia 7 tahun, di bawah usia 7 tahun mutlak tidak boleh megang Al-Qur'an. Mau untuk belajar ataupun tidak untuk belajar tidak boleh. Kenapa kok seperti itu? Karena dia biasanya belum ngerti gimana cara menghormati kitab tersebut. Nanti ditaruh di bawah-bawah, nanti disuek-suek, digambar-gambar, dicoret-coret, gitu. Ini saya ngajar anak pra itu kayak gitu modelnya. Makanya kalau anak-anak yang kecil-kecil, biasanya usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu ngajinya bukan yang sudah ayat panjang-panjang, belum bisa mereka. Iqra Kak, Iqra yang jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang cuman belajar a, ba, atau aba, cuman fokus di dalam pelafatan huruf, harokat yang cuman bacaannya itu cuman huruf-huruf terpisah seperti itu, nah ini belum masuk dalam kategori Al-Qur'an. Yang sudah Al-Qur'an itu kalau saya lihat, kalau di kitabnya Ummi itu rata-rata di jilid 3 ke atas. Itu sudah mulai ayat-ayat walaupun belum panjang-panjang, walaupun masih pendek-pendek, tapi sudah berbentuk ayat. Jadi kalau untuk anak di bawah usia mumayyiz sebaiknya belajarnya di level itu aja, dan biasanya memang seperti itu. Jadi ini belajar Al-Qur'an, megang Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an itu diperkenankan bagi anak di atas usia mumayyiz kalau untuk belajar. Kalau tidak untuk belajar tidak boleh. Setelah itu yang kedua, jildul mushaf la yajuzu masuhu wa lahamluhu illa idzan qata'at nisbatuhu ila anil mushaf bi anistamila fi kitabin akhar. Jenengan punya Al-Qur'an, Al-Qur'annya sudah rusak-rusak, lepas-lepas, Yang lepas ini bagian covernya, bagian cover depannya itu, yang tebal sendiri itu lepas, lepas dari bagiannya Al-Qur'an, saking kerepe diwoco. Utawa saking kerepe diteket. Jadi sampai lepas. Gimana ini hukumnya Al-Qur'an yang lepas ini, hukumnya gimana? Boleh enggak kita pegang dalam keadaan enggak punya wudhu? Enggak bisa. Sekali jadi Al-Qur'an selamanya akan jadi Al-Qur'an. Kecuali kalau sudah terlepas nisbatnya kepada Al-Qur'an. Kayak gimana? Misalkan ini Al-Qur'an rusak, dikumpulkan, didaur ulang. Didaur ulang, setelah itu dicetak atau dipakai buat buku lagi, tapi tidak jadi Al-Qur'an, jadi buku tulis. Nah, gimana ini? Padahal ini kertasnya bekasnya Al-Qur'an. Gimana ini? Jadi buku tulis, gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Karena sudah lepas
nisbatnya kepada Al-Quran. Tapi kalau nisbatnya masih ada pada Al-Quran, misalnya ini covernya apa? Covernya Al-Quran. Ini lembarannya apa? Ini lembarannya Al-Quran. Tapi wes rusak, wes lapuk. Gimana hukumnya? Tetap jadi Al-Quran. Tidak boleh kita pegang kecuali dalam keadaan itu. Nah, sudah rusak gitu gimana? Caranya ngatasi ini biar tidak tercecer di mana-mana, dibakar. Dibakar niatnya bukan untuk menghinakan, tapi untuk menyelamatkan ketimbang dihinakan sama, istilahnya ketimbang tidak ada yang menghormati, seperti dibakar tidak apa-apa. Al-Quran, kenapa? Kalau Al-Quran yang ada di dalam HP, selama tidak buka aplikasinya, ini HP hukumnya sama kayak ini. Sama kayak meja ini, tidak ada hukum apa-apa. Istilahnya kita mau punya wudhu kah, mau nggak punya wudhu bebas. Tapi kalau sudah ngeklik bagian Al-Qurannya, jangan ngeklik bagian Al-Qurannya, saya tidak bisa buka, marahi lagi ngerekam. Jadi ngekliknya itu, begitu buka layarnya Al-Quran, megang bagian ayatnya itu tidak boleh. Kalau tidak punya wudhu. Apa lagi menstruasi apalagi. Jadi lagi tidak punya wudhu aja tidak boleh. Lagi tidak punya wudhu tidak boleh. Kalau misalkan masih pengen baca Al-Quran, misalnya punya rutinitas baca Al-Quran, tapi baca pelafatan tidak boleh. Misalnya cuman buka-buka aja Al-Quran, nyari tahu arti gitu-gitu, silahkan. Tapi jangan di aplikasi yang full Al-Quran. Terjemahan atau terjemahan plus tafsir yang sekiranya itu tulisan Latinnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Biasanya ada yang Al-Quran, habis itu ada Latinnya, habis itu ada terjemahnya. Pilih yang itu. Jadi yang Latinnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Dan ketika jenengan scroll gini, tangan ini tadi karena kita tidak punya wudhu atau lagi haid, jangan sampai nyentuh yang bagian ayatnya. Sentuhnya di bagian yang terjemahnya itu tadi atau tulisan Latinnya. Nah, lain lagi itu. Kalau untuk para penghafal Al-Quran ini ada keistimewaan, ada rukhsah khusus bagi mereka boleh megang Quran terjemah. Quran yang biasa tetap tidak boleh. Kalau Quran terjemah diperkenankan karena mereka punya kewajiban lain. Kewajiban untuk jaga hafalannya. Itu buat penghafal Al-Quran atau yang sedang menghafal Al-Quran. Makanya jenengan kalau aku pengen tetap lagi haid, pengen tetap bisa megang Quran gimana? Jadi penghafal Al-Quran. Masih sedino saayat. Masih sehari itu ngafalin satu ayat. Nah itu boleh itu. Landa sing enek ae lah hafalane. Sudah enggak boleh. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Lau julidan musafah ghairi fayarum masuhu min jami' jihatihi inda Ibnu Hajar min jihatil musafah. Julid yahmil Quran. Dan juga yang keempat di sini ada permasalahan kalau misalkan ada Al-Qur'an tercecer atau ada Al-Qur'an yang dihinakan, sedangkan kita lagi tidak punya wudu, wajib hukumnya ngambil Al-Qur'an tersebut untuk naruh di tempat yang terhormat dan hukumnya wajib, karena darurat. Karena darurat. Lek ngenteni awake dhewe dadak wudu dhisik. Misalkan anaknya jenengan ada Quran ditaruh, diambil, diinjek-injek misalkan. Gimana ini? Langsung aja diambil. Lagi haid saya enggak apa-apa, diambil, ditaruh di atas. Diambil, ditaruh di atas karena kalau sesek mau tahu wudu dhisik. Sesek ngenteni suci sik haidnya. Tambah enggak karu-karuan. Jadi ini kalau darurat, kalau darurat maka enggak apa-apa kita megang Al-Quran. Dan Al-Quran itu semua yang berkaitan sama Al-Quran hukumnya kayak Al-Quran. Niki Quran. Jadi misalkan Al-Quran, ininya Al-Quran. Boleh enggak dipegang lagi? Enggak punya wudhu, enggak boleh. Ininya Al-Quran, bungkusnya, misalkan Quran yang ada tempatnya niku, Quran yang mujazah itu biasa 7 juz, kan ada tempatnya. Tempatnya itu juga hukumnya kayak Al-Quran. Hukumnya tempatnya itu juga Al-Quran. Ininya Al-Quran. Lah ada
batas-batas di sini ada warna merah, biru apa itu. Nah, itu juga masuk di kayak gini, misalkan ini biru-birunya ini semuanya hukumnya kayak Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau untuk membaca, ini saya jelaskan sekalian ya. Kalau untuk membaca Al-Qur'an itu keadaannya juga ada 4. Untuk membaca Al-Qur'an keadaannya ada 4. Yang pertama, niat baca Quran saja. Niat membaca Al-Qur'an saja. Ini yang haram. Ini yang haram. Jenengan punya rutinitas sehari 1 juz misalkan. 1 hari ngaji satu juz. Datang haidnya pas nyampe juz 10, pas nyampe juz 10 haid. Gimana ini, boleh enggak neruskan juz 11, juz 12, juz 3? Enggak boleh. Jadi kenapa? Karena niatnya baca Al-Qur'an saja, maka hukumnya haram. Keadaan yang kedua, utaratan yaksidu ghairil Qur'an. Niat enggak baca Al-Qur'an. Niatnya bukan baca Al-Qur'an, niat lainnya apapun itu. Mau itu untuk istighfar, nyari kesembuhan, ataupun nyari penjagaan, tahassun. Kayak kita baca rotib haddad itu salah satu fungsinya adalah benteng diri. Nyari benteng diri, atau karena ketakutan, atau karena nyari berkah. Nah, nyari berkahnya Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an niatnya bukan sekedar baca Al-Qur'an. Niat belajar, niat mengajar, niat cerita, niat khutbah. Saya ngutip ayat Al-Qur'an, saya ceritakan sama jenengan. Lagi haid atau lagi tidak punya wudu boleh. Kalau orang tidak punya wudu itu baca Al-Qur'an tetap boleh. Yang tidak boleh kalau lagi junub atau lagi haid nifas, nah itu haram hukumnya baca Al-Qur'an. Jadi di sini kalau untuk selain itu boleh niat nyari kesembuhan. Misalkan kepala ditempelkan di sini, setelah itu baca law anzalna hadzal Qur'an ala itu ayat surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu ada beberapa ayat yang dikatakan ketika ayat itu turun Rasulullah naruh tangannya di atas kepala. Dan salah satu fungsinya para ulama mengatakan itu ngurangi pusing-pusing, ngurangi pusing-pusing sing gampang ngeluh-ngeluh Bayar surat Al-Hasyr itu ditaruh, dan waktu baca law anzalna itu tangan ditaruh di sini. Nah, jadi itu gimana? Boleh, boleh walaupun lagi haid enggak apa-apa. Lagi haid enggak apa-apa. Baca rotib haddad boleh. Baca tahlil enggak boleh. Tahlilnya boleh, yasinnya enggak boleh. Yasinnya tidak boleh, surat Al-Muluknya tidak boleh, karena itu full Al-Qur'an. Tapi kalau tahlil, di situ kan petikan-petikan. Dan para ulama tidak ada istilah tentang kebolehan baca kutipan-kutipan dari ayat Al-Qur'an yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kan petikan-petikan. Nah, itu para ulama sepakat tidak ada keharaman di dalam yang pendek-pendek itu. Batasan pendeknya sampai mana? Batasan pendeknya sampai surat Yasin. Surat Yasin itu masih tergolong pendek, Jadi kalau kita baca yang di bawah itu dengan niatan yang lain, bukan untuk membaca Al-Qur'an, boleh. Jangan rutin baca surat Al-Muluk sebelum tidur misalkan. Setiap mau tidur baca surat Al-Muluk. Lagi haid, gimana? Boleh enggak tetap diteruskan baca surat Al-Muluknya? Boleh. Karena niatnya nyari penjagaan, juga suratnya masih dalam kategori surat pendek. Apalagi Al-Ikhlas, apalagi Al-Falaq, apalagi An-Nas, enggak apa-apa. Jangan baca rotib tadi lagi haid, tetap baca Fatihahnya, tetap baca An-Nas, Al-Ikhlasnya dan lain-lain. Itu hukumnya masih tetap boleh. Itu keadaan yang kedua. Lalu keadaan yang ketiga, taratan yaksiduhuma. Yang ketiga, niatnya 2, yaitu niat baca Al-Qur'an dan selainnya. Jadi niat baca Al-Qur'an sama selainnya ini juga tidak boleh. Jadi yang niat saya baca Al-Qur'an sekalian buat syifa. Saya niat baca Al-Qur'an
sekalian buat benteng. Saya baca Al-Quran sekalian buat, nah itu tidak boleh. Jadi kalau diniatkan dua dan di situ ada niat baca Al-Qur'annya, tidak boleh. Itu keadaan yang ketiga. Yang keempat apa? Wataratan yutlak. Yang keempat itu, pokoknya mocok. Ini malah boleh. Yang kayak gitu di dalam, kalau untuk membaca Al-Qur'an tidak boleh. Kalau bawa tadi tidak boleh. Pokoknya Al-Qur'an. Jadi ada Qur'annya di situ. Terima kasih. Nah di situ ada Qur'annya dimutlakkan seperti itu tidak boleh. Tapi kalau untuk baca Al-Qur'an pokoknya baca. Nah, itu malah boleh. Niat belajar dan jadi yang dua haram, yang dua lagi halal, yang dua lagi boleh. Kalau ya terus. Nah itu untuk baca Al-Qur'an. Dan keharaman baca Al-Qur'an ini untuk orang yang sedang haid, nifas atau lagi junub. Haid, nifas, lagi junub. Kalau orang yang tidak punya wudu tetap boleh. Orang tidak punya wudu itu baca Al-Qur'an boleh. Jangan lupa mau berangkat yasinan tidak punya wudu. Ikut baca yasin, orang baca yasin yasin Al-Qur'an tidak apa-apa. Jadi baca Al-Qur'an walaupun tidak punya wudu itu tidak. Jadi yang khusus untuk orang yang sedang berhadas kecil dan itu dilarang 4 hal ini tadi: sholat, tawaf, bawa Al-Qur'an dan memegang Al-Qur'an. Sholat, tawaf, bawa Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an. Illa lisabili dirasa, kecuali untuk anak kecil dan untuk belajar. Wa 'alal junub, dan selanjutnya adalah tentang orang junub. Keharaman untuk seseorang yang berhadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.